Beliau adalah pejabat di Bapeda Pemerintah Daerah DIY atau Yogyakarta. Beliau sebelumnya di BKD, Pemda DIY. Kemudian materi yang akan disampaikan oleh beliau adalah berkenaan dengan best practice, praktek baik implementasi sakit di pemerintah daerah DIY. Sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tadi pada kesempatan kunjungan kerja ke Pemda DIY, Pemda DIY sudah mendapatkan predikat AA. Sudah 6 tahun mendapatkan predikat AA, dan ini menjadi satu contoh atau praktik yang baik yang harus kita contoh bagaimana pemerintah daerah Situbondo nantinya bisa meniru apa yang sudah diperoleh didapatkan oleh Pemda DIY dalam prestasi di bidang sakit. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, adalah kita beri kesempatan kepada Bapak narasumber kita, Bapak A.A. Swantoro, SPSI, MSI, untuk menyampaikan hal-hal berkenaan dengan praktek baik pelaksanaan implementasi sakit di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Agung waktu yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu yang kami hormati, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di waktu yang kritis ini nanti kita dapat berdinamika bersama. Dan terima kasih pada kesempatan ini kami diberikan waktu untuk sekedar sharing apa-apa yang sudah coba kami kembangkan di. Kalau tadi Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya sudah berkunjung ke Bapeda, saya kira cerita besarnya sama Pak Agung, karena tadi Bapak PLT Kepala Bapeda juga sudah menyampaikan secara umum bagaimana gambaran implementasi sakit yang ada di Pemda DIY. Dan pada kesempatan ini mungkin kami nanti akan matur secara lebih detail lagi kira-kira bagaimana dalam keseharian lalu kami mencoba mengimplementasikan sakit ini. Tetapi sebelum nanti kami masuk ke materi, kami menyampaikan satu pesan dari pimpinan yang saya kira ini sangat penting untuk kami Bapak, dan ini selalu kami sampaikan kepada seluruh tamu yang berkunjung ke Pemda DIY. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengambil lokus di DIY, dan yang kami tahu mulai kemarin Bapak dan Ibu sudah berada di Jogja. Kalau boleh tahu nanti sampai hari apa Bapak? Besok Jumat. Saya kira disambung sampai Sabtu atau Minggu Bapak. Saya kira Bapak Ibu setuju kalau nanti disambung. Pesan yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu hadir di Jogja, nanti ketika pulang, ketika mundur, jangan puas dengan membawa tas yang sama. Pesannya itu saja. Sehingga kalau kemarin mungkin membawa 1 atau 2 tas, ya nanti mohon dipastikan hari Jumat nanti atau besok ketika Bapak dan Ibu mundur dari Jogja, tasnya sudah beranak pinak karena lalu membawa oleh-oleh, membawa cendera mata yang bisa diperoleh dari Jogja ini. Dan saya kira ini lalu menjadi berkah nyata ketika Bapak dan Ibu hadir di Jogja. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Pesan yang sama kami mohon nanti nyuwun tolong Pak Agung juga disampaikan kepada Pak Kepala Bapeda, Bapak Asisten, dan juga Kepala Perangkat Daerah yang lain. Pesannya sama, mungkin nanti dipastikan tasnya beranak pinak. Selanjutnya
terkait dengan tas yang beranak pinak tadi, mungkin perlu juga kami informasikan. Sudah beberapa tahun ini kami Pemda DIY memfasilitasi ongkos kirim gratis untuk para pelaku UMKM. Monggo nanti untuk para pelaku UMKM yang sudah tergabung di Simbakulnya Jogja yang dibina oleh teman-teman dari Dinas Koperasi dan UMKM dapat digunakan fasilitas ongkos kirim gratis dari Pemda DIY. Ini salah satu upaya kami untuk lalu bagaimana memberi dukungan yang nyata bagi para pelaku UMKM. Pesannya itu Bapak, ongkir gratis, dan saya kira tugas saya separuh sudah kami tunaikan ketika tadi kami patut kepada kehadapan Bapak. Untuk selanjutnya kami akan masuk ke materi. Kalau kita berbicara sakit, kebetulan Bapak, kami di Pemda DIY berbagi tugas dengan teman-teman dari Biro Organisasi dan juga dari Inspektorat. Kalau kita berbicara sakit di level Pemda, memang yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan ada di Bapeda, di bidang kami, termasuk untuk bagaimana memastikan tindak lanjut LHE, menyiapkan materi untuk evaluasi dan seterusnya. Tugasnya ada di Bapeda. Sementara untuk pendampingan terhadap OPD, ketugasannya kami berbagi dengan teman-teman dari Biro Organisasi. Meskipun kami juga menjadi bagian tim bersama-sama teman-teman dari Inspektorat. Dan nanti saya kira sama di situ Bondo juga untuk penilaian atau evaluasi sakitnya dilakukan juga oleh teman-teman yang ada di Inspektorat. Saya kira formulanya tidak jauh berbeda. Kalau kita berbicara terkait dengan implementasi sakit, kami yakin, saya yakin, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hadir di ruangan ini sepakat bahwa kita harus menggeser orientasi kita. Kalau semula dari orientasi output menjadi outcome, dari kerja ke kinerja. Saya kira ketika kita sudah bersepakat, memang lalu upaya-upaya untuk pengembangan implementasi sakit ini terbuka jalannya. Dan saya kira ini juga sudah dibuktikan oleh Bapak Ibu dari Situ Bondo, di mana sudah 5 tahun berturut-turut mendapatkan apresiasi A untuk implementasi sakitnya. Karena kalau kita sekali lagi masih lebih berkutat pada sisi kerja, bisa jadi kita dalam keseharian itu sangat disibukkan dengan tugas-tugas kita, dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi bisa jadi bahwa lalu kesibukan yang kita lakukan ini ketika kita lihat lebih jauh tidak berkontribusi terhadap pencapaian kinerja di level perangkat daerah. Bisa jadi seperti itu, sehingga memang di awal kami matur ketika kita akan mengembangkan sakit, memang orientasinya lalu sudah harus kita ubah. Perubahan orientasi ini nanti yang akan membingkai bagaimana kami di Pemda DIY lalu melakukan berbagai upaya untuk pengembangan sakitnya. Karena sekali lagi ketika orientasi kita sudah bergeser, sudah berubah dari output ke outcome dan seterusnya, maka dari situlah lalu fondasi awal ketika kami di Pemda DIY meletakkan beberapa pilar yang kami kembangkan menjadi bagian dari implementasi sakit. Kalau kita berbicara terkait dengan implementasi sakit, kami mencatat kami termasuk mungkin beberapa daerah yang cukup awal ketika kami mencoba belajar menyusun cascading ini. Kami mencoba menyusun cascading pertama kali pada periode RPJMD 2012-2017.
pada waktu itu menindaklanjuti LHE dari Menpan, kami mencoba pertama kali untuk membuat cascading. Kebetulan pada waktu itu kami mempunyai pintu masuk, karena cascading yang kami susun pertama kali ini di tahun kedua RPJMD, bukan di tahun pertama ketika kami menyusun, tetapi adalah di tahun kedua. Dan pintu masuknya karena ada beberapa indikator kinerja utama gubernur yang sudah tercapai di tahun kedua apabila dibandingkan dengan tahun kelimanya, sehingga terjadi kompromi politik dengan DPRD bahwa target kinerjanya harus dinaikkan. Karena kalau tidak dinaikkan, lalu misalnya apa fungsinya dinas pariwisata dipertahankan, karena pada waktu itu salah satu indikator kinerja utama gubernur terkait dengan jumlah kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Kebetulan dua capaian itu sudah melampaui periode akhir RPJMD, dan sekali lagi lalu itu menjadi pintu masuk. Dan kalau kita hitung sampai saat ini, kami kali keempat menyusun cascading, karena kami sekarang menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang mempunyai RPJMD baru. Kami mempunyai RPD, kami juga mempunyai RPJMD. Saya kira ini juga akan membedakan polanya dengan teman-teman di pemerintah daerah yang lain. Karena begitu masa jabatan pimpinan daerah berakhir, maka diisi oleh seorang PJ dan mandatnya menyusun RPD. Pada waktu itu kami juga terkena kewajiban untuk menyusun RPD, tetapi begitu kami berproses menyusun RPD, ternyata kebijakannya memang Bapak Gubernur kami dilantik kembali pada tanggal 10 Oktober, karena memang berakhir masa jabatannya pada waktu itu tanggal 10 Oktober. Sehingga konsekuensinya kami harus menyusun RPJMD yang sekarang lalu berlaku efektif menjadi panduan bagi pelaksanaan program kegiatan di tahun 2024. Di cascading yang terpampang di depan, saya kira bangunan besarnya sama, karena kalau guyonan kami di Bapeda Pak Agung, kalau kita berbicara dari sisi perencanaan berdasarkan Permenpan 88 tahun 2021, di mana dari sisi perencanaan bobotnya 30%, dan saya kira untuk kami di Bapeda sebetulnya tidak cukup mudah ketika harus menuangkan menjadi cascading kinerja. Karena guyonan kami ketika kita menyusun perencanaan, ketika kita menuangkan menjadi cascading kinerja ini harus memperhatikan fatwa dari 3 dewa. Mungkin Bapak Ibu berson 3 dewa yang kami maksud. Di sana ada Kementerian Dalam Negeri, ada teman-teman dari Bappenas, dan dewa satu lagi yang nanti mungkin akan hadir memberikan materi di sesi malam, yaitu dari Kemenpan. Itulah 3 dewa yang lalu harus kita patuhi fatwanya, yang bisa jadi dalam beberapa hal antara 3 dewa itu mungkin ada sudut pandang yang berbeda. Lalu bagaimana kami mengakomodasi berbagai sudut pandang yang berbeda itu menjadi satu dokumen perencanaan, yang saya kira ini lalu menjadi salah satu seni tersendiri. Di desain cascading ini ada sesuatu yang kami tambahkan. Ini memang lalu menjadi, saya kira menjadi pembeda, karena tidak semua pemerintah daerah lalu menambahkan struktur seperti yang kami tambahkan. Kalau di layar, di salah satu bagian struktur ada kotak yang kita berikan warna merah, dan di situ kita berikan lingkaran berwarna biru. Itulah salah satu mungkin pembedanya.
karena kami menambahkan nomenklatur yang kita sebut sebagai program pemerintah daerah. Dan ini nanti menjadi rumah yang strategis karena ini kita desain menjadi rumah besarnya terjadinya kolaborasi silang manajemen cross cutting atau mungkin dengan penyebutan yang lain. Dan nanti di skema penilaian praktek kolaborasi ini akan kita jadikan salah satu parameter yang tadi oleh Pak Pemda juga sudah disampaikan. Dan di program pemerintah daerah ini secara strategis nanti akan menjadi PK-nya bagi Pak Sekda dan para asisten. Mungkin ini yang juga akan membedakan. PK-nya Sekda DIY dan para asisten nanti akan mempertanggungjawabkan capaian kinerja di level program pemerintah daerah. Karena sekali lagi ini menjadi rumah besarnya terjadinya kolaborasi antar perangkat daerah. Tadi di Gedung Radio Suyoso juga sudah terinformasikan bahwa di bawah subkegiatan kami mengembangkan apa yang kita sebut sebagai ROPK, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ada yang mengelola dana-dana APBN, tidak asing dengan POK, kurang lebih ROPK ini sama dengan desain POK. Tetapi memang lalu ini menjadi target yang terkunci di sistem Sengguh Kami. Di ROPK ini nanti kita susun menjadi target bulanan, baik ROPK fisik maupun ROPK keuangan, yang nanti akan terkunci dan akan kita monitor capaiannya setiap bulan. Dan di setiap 3 bulannya nanti yang akan diberikan apresiasinya berupa rapor kinerja. Ini yang lalu menjadi dasar kuncian pertamanya adalah di ROPK. Dan dalam rangka menjaga benang merah supaya nanti dari visi-misi tujuan sasaran daerah tidak terlepas dengan aktivitas keseharian, maka kami mencoba mendesain ROPK ini menjadi rujukan bagi teman-teman fungsional tertentu maupun fungsional umum ketika harus merumuskan menjadi butir-butir SKP. Tahun ini kami memulai babak baru karena kami sedang mengintegrasikan antara ROPK fisik dengan SKP, sehingga nanti secara sistem akan tertarik secara otomatis karena memang sistem Sengguh yang ada di Bapeda ini sudah terintegrasi sebelumnya dengan sistem yang ada di BKD. Yang sudah terintegrasi sebelumnya adalah fungsi pembinaan kepegawaian berjenjang yang kita integrasikan dengan fungsi pengendalian internal. Di tahun ini kami mencoba mengintegrasikan secara sistem sehingga nanti harapannya masing-masing atasan ini bisa mendistribusikan peran dari teman-teman fungsional umum dan fungsional tertentu mendapatkan apresiasi luar biasa dari teman-teman dari Kemenpan. Organisasi perangkat daerah yang sampai saat ini masih existing di Pemda DIY, kami masih membolakkan cascading RPJMD kami ini menjadi pola bagi terbentuknya kelembagaan. Pak Agung kalau mungkin di situ Bondo, Pak Agung ketika mendesain organisasi perangkat daerah dengan PP 18, kebetulan kami lalu mengacu selain PP 18, kami juga mengacu pada Undang-Undang Keistimewaan, di mana salah satu urusan keistimewaan yang diberikan ke daerah adalah dari sisi kelembagaan. Sehingga tadi kalau Pak PLT menyampaikan di DIY mungkin ada beberapa perangkat daerah yang berbeda tidak dijumpai di daerah yang lain, karena salah satunya kami
mengembangkan, mengoptimalkan dari sisi kelembagaan yang memang menjadi salah satu urusan yang diberikan kewenangannya untuk daerah. Untuk kelembagaan, selain tadi ada Paniradio Keistimewaan yang dalam beberapa hal memang mempunyai fungsi yang kurang lebih sama dengan Bapeda, tetapi lalu lebih fokus untuk mengawal perencanaan dan pengendalian program keistimewaan, meskipun nanti terintegrasi di sistem rapotan dengan kami di Bapeda dan di dokumen perencanaan juga terintegrasi menjadi satu, tetapi di dalam pengawalan keseharian memang lalu kita bedakan. Ada porsi teman-teman Paniradio Keistimewaan di sana. Di struktur yang lain, di semua kabupaten kota juga mempunyai dinas kebudayaan, Bapak. Ini juga sama yang ada di Pemda DIY, dan kalau di DIY di kabupaten ini kita kenal dengan Undo Kabudayaan dan seterusnya. Ya, dinas kebudayaan ini lebih familiar kita sebut sebagai Undo Kabudayaan dan seterusnya. Dan dinas pertanahan dan tata ruang, karena ini juga menjadi pelaku salah satu urusan keistimewaan, maka di daerah juga mempunyai nomenklatur yang mungkin agak berbeda ya. Kalau dahulu ini Undo, Titi Mandolo dan Toto Swasono dan seterusnya, ini seperti itu untuk penyebutan nomenklaturnya. Termasuk kelembagaan keistimewaan ini jangkauannya sampai ke kelurahan, termasuk di Kapanewon dan Kemantren. Mungkin kalau Bapak dan Ibu kemarin sempat outbound, mungkin membaca ada kantor Kapanewon dan Kemantren, karena sekarang di Jogja yang mungkin di Situbondo dikenal dengan kecamatan, di Jogja ini dikenal dengan Kapanewon dan Kemantren. Kapanewon itu yang ada di kabupaten, Kemantren itu ada yang ada di kota. Sementara desa sudah tidak kenal lagi, kita kenal lagi. Istilahnya menjadi kelurahan itu yang ada di kota, yang menjadi bagian dari perangkat daerahnya, dan yang ada di kabupaten kita kenal dengan kelurahan. Jadi ada K dan Ke, kelurahan dan kalurahan yang ada di kabupaten ini kita kenal dengan kalurahan. Dan para pejabatnya di kalurahan ini juga kita kembalikan pada pemerintahan awal yang sudah dikembangkan di sebelumnya, Bapak. Jika nanti penyebutannya tidak kepala desa tapi lalu menjadi lurah desa. Sekretaris desanya disebut sebagai carik, kasih keuangannya disebut Danarto, nanti kasih programnya Pangripto, lalu di sana ada Kamituwo, ada Jogoboyo dan seterusnya. Ini lalu nomenklaturnya kita kembalikan, karena tadi disampaikan juga salah satu hal yang kita mulai di Pemda DIY dan dilakukan kick-off-nya pada bulan Oktober tahun kemarin. Tahun ini kami mengawali reformasi kelurahan. Yang direformasi ada dua hal. Pertama, dari sisi tata kelolanya, kami mengambil template yang kita sederhanakan dari RB-nya Kemenpan RB. Yang kedua adalah reformasi dari sisi pemberdayaan masyarakatnya, karena kami melihat bahwa kelurahan ini menjadi ujung tombak pelayanan. Maka ketika nanti diberikan penguatan dengan salah satunya alokasi dana, maka upaya-upaya untuk penanggulangan kemiskinan, untuk penanganan stunting dan seterusnya diharapkan nanti akan lebih efektif dilakukan, karena sekali lagi lalu dilakukan oleh ujung tombak yang dalam keseharian memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Mengapa sekali lagi nomenklatur pemerintahan ini sampai ke desa dan kelurahan dan kabupaten kota? Karena memang sekali lagi jangkauan APBD DIY ini nanti sampai ke
Kaluran, dan ini sudah berlangsung beberapa tahun ini, sebelumnya dengan model bantuan keuangan khusus, dan nanti pelaksanaan reformasi Kaluran ini akan menjangkau 392 kaluran yang kita awali tahun ini, Bapak. Beda. Memang nanti kita alokasikan khusus untuk tadi mensupport 2 reformasi besar yang akan dilakukan di masing-masing kaluran. Skemanya memang dialokasikan dari dana keistimewaan ini ya, lalu memberi backup untuk pelaksanaan reformasi kalurannya. Kembali ke desain kelembagaan, karena kami tadi di awal menyampaikan bahwa paradigma kita sudah harus berubah dari kerja ke kinerja, maka ini juga nanti akan berpengaruh terhadap pilihan indikator yang kami gunakan. Kami mendesain paling tidak indikator di level sasaran dan di level program untuk masing-masing perangkat daerah ini pada posisi yang kurang lebih setara. Dan kalau kita baca di PP 18, di sana ada tipologi untuk besaran perangkat daerahnya. Kami di DIY mendesain tipologi kelembagaannya pada tipologi A semua. Pertimbangannya, ketika sudah berangkat pada posisi yang setara, maka nanti ketika dikompetisikan capaian kinerjanya, ketika diberi rapot itu lalu sudah fair, karena memang sudah berangkat dalam kesetaraan. Misalnya ketika kita melakukan evaluasi atau ulangan untuk murid kelas 6 SD, ketika yang dipastikan di ruangan itu semuanya kelas 6 SD, maka ketika kita berikan satu soal yang sama, kita akan bisa memperoleh hasil yang tertinggi dan yang terendahnya. Sehingga mengapa kelembagaannya lalu kita desain dengan tipologi yang sama, salah satunya supaya ketika dikompetisikan capaian kinerjanya dengan model rapotan itu lalu fair dikompetisikan. Mohon maaf, karena misalnya diumpamakan pertandingan tinju ya semuanya pada kelas yang sama. Tidak mungkin nanti kelas menengah dipertandingkan dengan kelas berat dan seterusnya, karena selagi lalu desain kelembaganya kita polakan dengan tipologi yang sama. Saat ini teman-teman dari Biro Organisasi sedang melakukan evaluasi kelembagaan dan menyusun kelembagaan baru. Perda kelembaganya sudah kita pansuskan, Bapak. Nanti harapannya perda yang kita targetkan di awal atau di akhir triwulan ini sudah dapat ditetapkan, nanti sudah sesuai dengan RPJMD baru kami. Jadi pada waktu kami mengimplementasikan ini memang upaya untuk mendorong desain kelembagaan sesuai dengan cascading RPJMD ini cukup gencar dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian PAN. Lalu bagaimana kami mencoba menselaraskan antar dokumen baik di level pemerintah daerah maupun di level perangkat daerah. Saya kira juga tidak jauh berbeda dengan proses yang dilakukan oleh teman-teman dari Situbondo. Kami melakukan review untuk dokumen selensra yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah, termasuk desain sampelnya saja kami seragamkan, Bapak. Nah, kami tidak puas untuk secara substansi lalu nyambung sinkron, tetapi termasuk desain sampelnya ini juga coba kita serahkan. Mohon maaf, Bapak.
misalnya di Pergub TUSI kami, di sana eksplisit, misalnya tugas saya sebagai Kepala Bidang Pengendalian, di Pergub TUSI kami eksplisit untuk mewujudkan target program yang ada di RPJMD ini yang lalu terpola sampai ke Pergub TUSI-nya Bapak, untuk memastikan target-target yang sudah ditetapkan di RPJMD ini lalu memang sudah dilakukan dan ada personel yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Mungkin bisa ke slide BSC Mas Anas. Jadi Bapak Ibu, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda. Inilah yang lalu coba kami cangkokkan menjadi rohnya di sistem Senggo kami. Karena ketika kita berbicara rapotan kinerja, kami selama ini tidak akan memberikan nilai terhadap informasi yang tidak ada di sistem Senggo kami. Di penilaian yang kami kembangkan, seluruh parameter yang kami kembangkan ini semuanya terdokumentasi informasinya di sistem Senggo, sehingga kami memang lalu tidak kesulitan ketika nanti diajak berdiskusi dengan teman-teman perangkat daerah. Misalnya mengapa lalu nilai subkegiatan saya di kegiatan A tidak sesuai dengan self assessment yang sudah dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, karena nanti semua informasi yang disampaikan lalu terdokumentasi di sistem Senggo kami. Di slide Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya bisa bersani, karena di sana ada beberapa skema, dan skema ini menjadi informasi perjalanan ketika kami di Pemda DIY mengimplementasikan beberapa parameter penilaian. Di awal kami menggunakan parameter penilaian yang kami adopsi dari Permen KIU. Pada waktu itu kami baru sebatas dapat menilai besaran deviasi fisik dan keuangan, karena memang di sistem Senggo kami baru 2 informasi itu yang tersaji. Tetapi ketika ini kami implementasikan dan kami evaluasi secara internal, sudah dapat menaikkan derajat kinerja di masing-masing perangkat daerah, maka lalu parameternya kita tambahkan, kita susun parameter yang lebih detail. Ketika kita evaluasi lagi dan itu sudah dapat menaikkan derajat capaian kinerja, maka lalu kita tambahkan parameter-parameter yang lain, sehingga tergambar di layar saat ini yang diimplementasikan untuk penilaian kinerja adalah pola balance scorecard dengan 4 pilar yang semuanya sudah coba kita operasionalkan. Di sana masing-masing pilarnya lalu coba kita detailkan lagi. Di sistem penilaian ini, kalau terlihat di layar, di sana ada kotak-kotak yang berwarna hitam dan juga ada kotak-kotak yang hurufnya diberikan warna merah. Ini sekaligus selalu menjadi pembeda. Untuk yang berwarna hitam, ini nanti modelnya dengan set assessment-nya perangkat daerah. Di sistem Senggo kami, masing-masing perangkat daerah tinggal memilih derajat sesuai dengan data-data yang sudah disampaikan. Tetapi untuk parameter yang berwarna merah, ini nanti lebih menjadi perannya teman-teman asesor yang tadi juga ditanyakan oleh Bapak Kepala Bapeda Situbondo, bagaimana lalu kami mencoba menyusun rapotan kinerja ini. Mungkin sebelum lebih lanjut, kami informasikan model rapotan di Pemda DIY ini sudah berlangsung 11 tahun ini Bapak. Di tahun 2024 ini kami memulai tahun yang ke-11
dan kami tahu model ini banyak direplikasi di banyak daerah, tetapi yang kami tahu juga di banyak daerah lalu menurut kami kehabisan bahan bakar sebelum sampai ke tujuannya, sehingga lalu mungkin karena ada pergantian kepala daerah, ada pergantian fokus, tujuan sasaran dan seterusnya, lalu proses-proses itu tidak dilakukan lagi. Mengapa kami dapat bertahan 11 tahun? Salah satunya yang kami catat sebagai faktor kunci adalah komitmen dari pimpinan. Dalam 11 tahun, kalau kita kalikan 4 kali setahun, paling tidak di satu dekade kemarin sudah berlangsung 40 kali perhelatan Magung. Kami mencatat Bapak Gubernur kami baru 2 kali tidak bisa hadir secara langsung di 40 kali perhelatan Rapotan, dan 2 kali beliau tidak hadir itu karena pada waktu itu beliau gerah, dan forumnya lalu dipimpin oleh Bapak Wakil Gubernur. Ini salah satu saya kira ketika kita berbicara terkait bagaimana lalu kita mencoba mengembangkan implementasi SAKIP, salah satu adalah komitmen dari pimpinan ini yang lalu menjadi kunci utamanya. Dan beberapa yang kami tahu juga di banyak daerah, misalnya di Provinsi Bali, kalau kami boleh menyebut nama sebagai contoh, di eranya Pak Mangku Pastika, teman-teman di Bali juga menerapkan model Rapotan, tapi memang lalu tidak berlanjut karena Bapeda lalu menjadi sasaran tembaknya bagi banyak perangkat daerah. Saya kira ini situasinya sama ketika Kementerian PAN dipimpin oleh Pak Yudi Krisnadi. Saya kira pada waktu itu Bapak dan Ibu mungkin beritanya sempat cukup heboh ketika Pak Yudi Krisnadi lalu memberikan nilai SAKIP untuk kementerian dan lembaga. Dan pada waktu awal diimplementasikan memang ada banyak resistensi karena kementeriannya selevel, mengapa lalu memberikan nilai untuk kementerian yang lain. Saya kira ini suasananya kurang lebih sama, tetapi yang coba kami polakan di DIY memang nanti Bapak Gubernur yang akan mengumumkan langsung dan juga akan menyerahkan langsung rapor implementasikan di daerah yang lain, di mana lalu Gubernur memberikan rapor kinerja untuk Bupati Wali Kota. Mengapa kami mendesain rapor kinerja untuk Bupati Wali Kota? Ini salah satu terjemahan kami ketika kami perlu melakukan penguatan terhadap fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah. Di sana ada fungsi pembinaan, pengawasan, dan seterusnya. Maka salah satu yang kami upayakan dengan menyiapkan rapor kinerja untuk Bupati Wali Kota, karena selama ini Bupati Wali Kota juga berkomitmen hadir ketika kami menyelenggarakan forum Rakordzal atau forum Rapotan tadi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, karena masih ada dan supaya suasana lebih fresh lagi, bagi yang agak sedikit ya ngantuk-ngantuk bisa segera lagi bisa. Terkait dengan skema penilaian ini, yang terakhir kami tambahkan adalah dari sisi praktek kolaborasi. Kalau di slide masih di BC masing-masing yang diberikan mana ini salah satu parameter terakhir yang kami tambahkan, dan ini sekaligus menjadi pengawalan terhadap program pemerintah daerah yang tadi kami matur. Ini menjadi rumah besarnya terjadinya kolaborasi, silang manajemen, cross cutting ataupun dengan penyebutan yang lain. Maka praktek atau implementasinya coba kita nilai juga melalui praktek kolaborasi di masing-masing perangkat daerah. Di
praktek kolaborasi ini memang lalu cantelannya pada indikator-indikator di level program pemerintah daerah. Terkait dengan penilaian ini, mungkin kami juga akan atur ada hal yang agak berbeda kami kembangkan, terutama di sisi pengelolaan keuangan. Kami justru memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya efisiensi, sehingga ketika suatu subkegiatan kita pastikan outputnya tercapai 100%, tetapi dari sisi input anggarannya ada sisa, maka besaran sisa itu akan diapresiasi oleh sistem seguh, karena kami tidak menghitung manual, tetapi lalu sudah dihitung secara sistem besaran koefisiensi untuk efisiensinya. Dan saya kira ini juga agak berbeda nih, karena kalau kita berbicara efisiensi ini memang diskusinya cukup panjang. Kalau mungkin Bapak dan Ibu yang seusia saya nih, saya lihat mungkin beberapa seusia saya nih, karena dominan Bapak dan Ibu yang lebih fresh, lebih muda. Kalau ada yang seusia saya mungkin masih mengalami TEPRA atau KP4-nya Pak Kuntoro. Pak Kuntoro Mangkusubroto. Pada waktu beliau mengepalai UKP 4, memang lalu sangat sering memberikan surat cinta kepada pemerintah daerah yang dinilai serapan anggarannya tidak optimal. Pada era itu kami sudah mencoba mengambil sikap yang berbeda, dan diskusinya cukup kajian pada waktu itu ya, dengan teman-teman dari UKP 4, bahwa Pemda DIY lalu memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya efisiensi, dan kebijakan ini terus dilanjutkan sampai saat ini. Kebetulan misalnya di bidang kami ini juga memfasilitasi untuk penyaluran pipa bekerjasama dengan teman-teman dari Kanwil DJPB. Maka di upacara penyaluran pipa ini juga selalu kami kawal, kami diskusikan, karena ketika teman-teman DJPB menetapkan kriteria untuk satker terbaik, maka salah satu indikator utamanya adalah dari sisi realisasi anggaran atau serapan anggaran. Nah, ini yang lalu bagian yang kita diskusikan, supaya tidak semata-mata yang ditampilkan adalah dari sisi serapan anggarannya, tetapi lalu parameter-parameter yang lain ini harapannya juga terkomunikasikan dengan baik. Nah, ini kami menjaga supaya antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional lalu tidak terlihat bertolak belakang, tidak komparatif, tapi lalu masih bisa kita kelola untuk parameter-parameter yang memang kita gunakan. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang bertanya, lalu model efisiensinya seperti apa? Maksudnya model efisiensinya ya tidak hal-hal yang luar biasa. Misalnya ketika Bapak dan Ibu mengikuti acara benchmarking di Jogja ini, dan kebetulan kalau di dokumen penganggaran masing-masing Bapak Ibu itu disediakan satu kamar, tapi mungkin lalu ada beberapa ibu ya, kalau beberapa bapak mungkin tidak ada kecenderungan itu, tetapi yang kami lihat teman-teman yang ibu-ibu itu ada kecenderungan mungkin lebih nyaman dengan satu kamar berdua. Maka ketika mengambil opsi memilih menggunakan satu kamar untuk 2 orang, maka satu kamar yang dikembalikan tidak digunakan ini menjadi bagian yang kita berikan apresiasi. Ini yang salah satu model-model yang kita kembangkan untuk memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya efisiensi. Di pelaksanaan kegiatan kami juga mencoba mendetailkan, kami tidak semata-mata apakah di sana terjadi deviasi antara target fisik dan keuangan, tetapi nanti juga akan coba kita lihat detail lagi
kira-kira penyebabnya disebabkan oleh hal-hal yang bersifat eksternalitas atau hal-hal yang bersifat internal. Maka ketika di dalam DES kita sepakati bahwa penyebabnya adalah hal-hal yang bersifat internal, maka dari sisi penilaiannya ini punishment-nya akan berbeda apabila suatu kegiatan terpotret ada deviasi tetapi lalu disebabkan oleh hal-hal yang bersifat eksternal, oleh hal-hal yang memang di luar kendali dari perangkat daerah tersebut. Di dalam penyiapan untuk DES ini, kami Bapeda hadir bersama tim pengendali di level Pemda. Jika di sana menghadirkan lintas perangkat daerah, ada teman-teman dari biro organisasi, nanti yang akan mendalami praktek inovasi dan kolaborasinya, ada teman-teman dari bagian layanan pengadaan yang akan mengawal proses PBJ-nya, ada teman-teman dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang akan melihat bagaimana penata usahaan keuangan dilakukan dan seterusnya. Sehingga sekali lagi kami hadir dalam tim pengendali Pemda, tidak kami hadir sebagai Bapeda. Di skema ini tadi kami matur bahwa orientasinya sudah berubah dari kerja ke kinerja, maka BSC ini di akhir tahun harkat terbesarnya untuk pemberian apresiasi untuk pencapaian sasaran dan program, di mana nanti akan kita berikan apresiasi sebesar 60%-nya. Sementara untuk pelaksanaan kegiatan ini kita berikan bobot 40%, karena pertimbangannya sederhana. Bagaimanapun baiknya kita mengelola kegiatan kita, tetapi ketika target program, target sasaran perangkat daerah tidak tercapai, maka di sana ada hal-hal yang memang perlu dilakukan perbaikan. Di inovasi dan kebaruan, mungkin Bapak dan Ibu membayangkan sesuatu yang bersifat sesuatu yang luar biasa, tetapi di sistem penilaian kami memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya efisiensi yang mungkin lalu berupa hal yang sebenarnya sederhana, tetapi ketika kita yakini ini menjadi hal yang berdampak positif terhadap upaya perbaikan kinerja, maka upaya-upaya itu lalu kita sepakati akan kita berikan apresiasinya. Di dalam proses DES timbal balik, selama ini kami juga mencoba membackup dengan berita acara, karena kami sepakat siapapun yang nanti ditugaskan hadir di dalam forum DES. Selanjutnya mungkin kami akan matur terkait dengan tadi yang di gedung Radio Sioso cukup hangat dibahas terkait dengan bagaimana hubungannya dengan mekanisme untuk pemberian TPP. Di pemberian TPP selama ini memang kami mengembangkan 6 parameter yang digunakan untuk memotret kinerja organisasi, karena memang kami tetapkan dulu kinerja organisasinya, baru nanti akan diturunkan menjadi kinerja untuk perangkat daerah. Tadi di Radio Sioso menyampaikan bahwa Pak Kepala Bapeda, Pak PLT kami menyampaikan ketika beliau pindah dari Bantul ke DIY, justru tadi diserahkan mengalami kecopetan, karena memang TPP yang diperoleh ketika masih di Bantul dengan di DIY ini secara nominal lalu lebih besar yang diterima di Bantul. Terkait dengan TPP ini kami masih ingat betul salah satu arahan Bapak Gubernur kami, karena memang beberapa tahun kami terpotret
cukup senjang secara nominal dengan besaran TPP yang ada di teman-teman kabupaten kota. Pada waktu itu salah satu arahan Bapak Gubernur kami menyampaikan TPP-nya boleh dinaikkan, tetapi jangan serakah. Itu yang lalu saya kira memberi makna yang dalam. Bagaimana lalu kami menerjemahkan itu. TPP-nya boleh naik, tetapi lalu jangan serakah. Nah, karena kami melihat ada kecenderungan teman-teman kabupaten kota itu lalu sudah mengambil jatah maksimalnya. Jatah mungkin 30% dari APBD dan seterusnya itu dioptimalkan untuk belanja pegawai dan seterusnya. Sehingga tidak atau peluang untuk dinaikkan lagi ini lalu menjadi kesulitan karena memang sudah mengambil plafon yang tinggi. Kebijakan di DIY memang kami tidak mengambil porsi maksimalnya sehingga secara bertahap kami masih bisa menyesuaikan ya untuk besarannya. Lalu bagaimana kaitannya dengan breakdown turunan sampai ke masing-masing individu? Tadi kami juga matur di Radio Suyoso bahwa untuk masing-masing individu bisa jadi nanti terkena punishment 2 kali. Punishment yang pertama adalah ketika perangkat daerah ditetapkan menjadi peringkat 2, 3 dan seterusnya. Di sistem penilaian kami dari 6 parameter tadi, ketika suatu perangkat daerah memperoleh angka di bawah 900 tetapi di atas 850 nanti akan ditetapkan menjadi peringkat kedua. Ketika ditetapkan menjadi peringkat kedua, maka jatah TPP-nya tidak diberikan 100%, tetapi diberikan 95%. Ketika ditetapkan menjadi peringkat 2, maka jatah TPP-nya akan diberikan 90% dan seterusnya. Lalu bagaimana nanti turunan sampai ke individu? Tadi kami matur, untuk individu ini bisa terkena punishment 2 kali. Yang pertama punishment untuk perangkat daerah, misalnya Bapeda di triwulan pertama ditetapkan berkinerja peringkat kedua, maka kami yang ada di Bapeda akan menerima 95%. Tetapi ketika nanti dilihat lebih jauh lagi, ternyata kemarin yang menyebabkan Bapeda tidak memperoleh nilai minimal 900 karena pengelolaan arsipnya di bawah standar, dan ketika terpotret ternyata bidang pengendalian yang menyebabkan pengelolaan arsip di Bapeda tidak memperoleh nilai minimal yang dipersyaratkan, maka kami di bidang pengendalian, saya, Mas Anas dan teman-teman bisa terkena punishment 2 kali, karena kami nanti dibedakan lagi dengan teman-teman bidang yang pengelolaan arsipnya sudah memenuhi angka minimalnya. Dan nanti pembedanya yang ketiga adalah dari sisi capaian SKP dan juga untuk kedisiplinan. Tadi disampaikan oleh teman dari BKD, untuk kedisiplinan ini diberikan bobot 30%, sementara untuk capaian SKP-nya diberikan bobot 70%. Tadi kami sampaikan SKP kami di DIY ini dinilai setiap bulan, karena nanti ini menjadi salah satu komponen untuk memperhitungkan tadi besaran TPP yang akan diberikan untuk masing-masing individu. Jadi, mungkin di pelaporan kinerja Mas Anas, saya kira untuk pelaporan kinerja tidak ada hal yang berbeda, tidak ada banyak hal yang berbeda dengan yang disusun oleh teman-teman dari Situbondo. Tetapi yang sudah coba kita polakan selama ini, misalnya ketika kami menyusun LKPJ Gubernur,
kebetulan kami di Bapeda sedang memfinalkan materi untuk LKPJ. Kebetulan ini juga menjadi bagian petugasan di bidang kami. Kami selama ini sudah menambahkan di bab 3-nya untuk capaian IKU dan program Pemda. Sehingga capaian IKU Gubernur dan program Pemda ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LKPJ Gubernur. Dan kami tidak ragu-ragu selama ini memberikan label ketercapaiannya. Ketika ada suatu indikator yang tidak tercapai, maka tersurat di laporan LKPJ kami sampaikan tidak tercapai. Lalu capaiannya ketika dibandingkan dengan target berapa persen dan seterusnya. Ini lalu kita maknai sebagai bagian dari akuntabilitas. Nah, kami tidak ragu-ragu untuk memberikan label apakah ini tercapai, apakah indikator yang lain tidak tercapai. Dan selama ini dari pimpinan memang tidak terkendala. Artinya tidak ada keberatan ketika capaian Ibu Gubernur terpublikasikan ke masyarakat dengan label mana yang tercapai dan mana yang tidak tercapai. Tentu saja dengan narasi penjelasan yang nanti akan melengkapi informasi terhadap ketercapaian tersebut. Terkait dengan sistem Senggo kami, seperti yang kami sampaikan, sistem ini terbuka aksesnya untuk publik dan ini kita buka aksesnya mulai tahun 2010 kemarin. Dan dari banyak teman-teman yang terkunjung ke DIY, dari sharing session yang selama ini kami lakukan, ada banyak daerah yang cukup khawatir ketika sistemnya lalu terbuka untuk publik karena ada kekhawatiran nanti akan digunakan oleh berbagai pihak untuk hal-hal yang mungkin tidak kita kendaki. Misalnya lalu ada upaya-upaya untuk melakukan intimidasi dan seterusnya yang ujung-ujungnya mungkin nanti harapannya lalu ada kompensasi tertentu yang akan diberikan. Puji Tuhan selama ini kami di DIY tidak mengalami hal yang dikhawatirkan oleh teman-teman dari banyak daerah, dan karena kami mempercayai membuka aksesnya untuk publik ini, maka kami selama ini menjaga betul bahwa informasi yang tersampaikan di Senggo adalah informasi-informasi yang sudah tervalidasi di masing-masing perangkat daerah. Karena di masing-masing perangkat daerah, misalnya kalau di internal Bapeda, besok Senin kami sudah harus mempertanggungjawabkan capaian kinerja di bidang pengendalian kepada sekretaris, karena di Pemda DIY memang level pengendali internalnya selama ini menjadi bagian tugasan dari sekretaris. Besok Senin kami akan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja saya kepada sekretaris. Tetapi nanti begitu berakhirnya akhir bulan, sekretaris Bapeda, karena selama ini yang mewakili kepala Bapeda, yang akan kami minta pertanggungjawabannya untuk menyampaikan capaian kinerja secara keseluruhan ini yang coba kami polakan melalui pengendalian internal dan juga tes-tes timbal balik yang coba kami kembangkan. Selanjutnya kemarin komunikasi Mas Anas dengan teman-teman dari Situbondo ada permohonan untuk menampilkan materi menu-menu yang ada di situ Pak Agung, sehingga mungkin kami mohon izin nanti juga akan menyampaikan materi-materi terkait dengan menu-menu yang ada di sistem Senggo kami. Yang pertama terkait dengan pengembangan sistem. Di tahun 2020 kami merasakan sebagai masa-masa bulan madu kami, Bapak. Karena kami bisa mengintegrasikan Senggo dengan SIPKD. Pada waktu itu kami menggunakan SIPKD untuk penatausahaan keuangan, sehingga seluruh informasi yang ada di SIPKD yang kami butuhkan di Senggo ini bisa kita tarik secara otomatis.
Tetapi begitu beralih dengan diberlakukannya dengan SIPD, kami lalu mengalami kendala. Ada beberapa hal yang justru menjadi kemunduran karena yang sebelumnya sudah tertarik otomatis karena keterbatasan akses, lalu harus kami inputkan secara manual. Kemunduran yang sangat kami rasakan di tahun ini Bapak, ketika SIPD-nya lalu beralih menjadi SIPD RI, karena akses yang bisa kami peroleh ini lebih terbatas lagi, sehingga banyak informasi-informasi yang sebelumnya sudah tertarik secara otomatis untuk tahun ini terpaksa diinputkan secara manual oleh teman-teman perangkat daerah. Dan ini lalu memang kembali ke masa 8-9 tahun yang lalu, jadi kami harus banyak melakukan inputan secara manual. Untuk menu-menu yang ada di Seguh mungkin bisa ditampilkan dashboardnya Mas Anas. Monggo Bapak dan Ibu juga bisa membuka aksesnya melalui perangkatnya masing-masing, karena Seguh ini juga bisa diakses. Mungkin sampai nanti bersani menu-menu yang coba kita kembangkan di Seguh ini ada cukup banyak menu yang sudah kami coba kembangkan. Dan selama ini ketika kita berbicara menu, kami sampaikan tercatat saat ini sudah ada 23 pemerintah daerah yang melakukan replikasi terhadap sistem Seguh. Terakhir teman-teman Kabupaten Purworejo yang mengembangkan beberapa menu, tetapi yang kami catat selama ini menu-menu favorit yang ada di Seguh yang banyak direplikasi di banyak daerah ini terkait dengan e-sakit, dengan monepnya dan juga dengan ROPK, karena ini merupakan pilar-pilar untuk kami di DIY. Ini merupakan pilar-pilar ketika kami mengembangkan sistem pengendalian. Di sana ada e-sakit. Kalau di Permenpan yang ada di 53 misalnya, didorong untuk di breakdown sampai ke triwulannya, maka di e-sakit ini juga coba kita dokumentasikan untuk capaian program, capaian sasaran. Ini coba kita dokumentasikan capaiannya setiap triwulan, dan ini untuk level gubernur sampai ke seluruh perangkat daerah semuanya terdokumentasi di e-sakit ini. Untuk monep ini nanti bisa dilihat setiap bulannya, progres capaian untuk monepnya ini kami lakukan setiap bulan. Di sana ada cukup banyak informasi yang kami tampilkan untuk menginformasikan bagaimana suatu kegiatan lalu dikelola, dilaksanakan. Dan sekali lagi terkait dengan monep ini, memang target-target kinerja yang terkunci menjadi target bulanan ini diambil dari target-target yang sudah disusun melalui ROPK, baik itu ROPK fisik maupun untuk ROPK keuangan. Di sistem Seguh ini kami juga mengembangkan log rate, di mana seluruh program ini ada log rate-nya, dan juga coba kita lengkapi dengan CSF-nya. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa bersani di masing-masing program kita backup dengan logika 4x4-nya. Log rate masing-masing program ini juga kita lengkapi. Di sistem Seguh ini kami juga mendokumentasikan KAK untuk masing-masing subkegiatan. Ini menjadi bagian pencermatan kami ketika kami harus melakukan DES. Kami ingin memastikan
yang dulu dijanjikan di KAK kegiatan apakah juga sesuai dengan pelaksanaannya. Ketika nanti terjadi gap, ini menjadi bagian untuk evaluasi kami. Di sistem Senggo ini yang baru kami kembangkan untuk 1-2 tahun terakhir. Kami juga mengembangkan, mencoba mendokumentasikan testimoni dari para penerima manfaat. Karena kami berpandangan ketika kita harus bertanya program saya itu bermanfaat untuk masyarakat atau tidak, maka pihak yang paling pas untuk ditanyai adalah masyarakat sebagai penerima manfaat. Maka di sistem Senggo ini kami juga mencoba untuk mendokumentasikan testimoni dari para penerima manfaat. Ini menjadi bagian kelengkapan ketika kami harus melakukan evaluasi, terutama untuk evaluasi yang lebih mikro, ketika kami harus melihat efektivitasnya, lalu kemanfaatannya, keberlanjutannya, dan seterusnya. Kami mencoba sekali lagi lalu mencoba mendokumentasikan testimoni dari para penerima manfaat. Untuk penyusunan LKPJ kami kebetulan juga mengembangkan salah satu menunya. Nah, ini lebih manajemen untuk penyimpanan file dan manajemen untuk proses verifikasinya. Karena kami melakukan 3 verifikasi berjenjang untuk capaian kinerja yang nanti akan ditampilkan menjadi materi LKPJ, materi LKJ, materi PPD maupun untuk materi-materi yang lain. Di sistem Senggo ini kami juga ada satu menu untuk laporan APBN, karena kebetulan kami juga mengampu untuk monitoring evaluasinya dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ini kebetulan juga ada di bidang kami untuk pengawalannya, sehingga kami mencoba mengintegrasikan menjadi salah satu BSI MSI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta kegiatan benchmarking SAKIP, peningkatan kualitas implementasi SAKIP Kabupaten Situbondo bersama pemerintah daerah DIY. Barusan sudah disampaikan materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, dan tentunya Bapak Ibu peserta sudah menyimak dari awal hingga akhir. Barangkali ada hal-hal dari materi yang tersampaikan tadi itu yang masih belum jelas dan perlu untuk ditanyakan. Silakan nanti kita beri kesempatan untuk menanyakan. Mungkin pada saat kita berkunjung ke Pemda DIY tadi pagi, penyampaian dari narasumber Bapak Kepala Bapeda juga waktunya terbatas, ada hal-hal yang mau ditanyakan. Lah saat ini kita beri kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin masih belum jelas yang disampaikan oleh para narasumber itu. Sebelumnya mohon izin Pak, kalau diperbolehkan, ada hal-hal yang mungkin kami mohon penjelasan. Pada intinya kegiatan kami adalah ngaji, Pak, nyari ilmu ke Pemda DIY, karena kami melihat Yogyakarta ini daerah istimewa. Istimewanya juga dalam kaitan SAKIP 6 tahun berturut-turut mendapatkan predikat A. Ini bagian sangat luar biasa. Tadi Bapak menyampaikan dalam percakapan dengan kami tadi, perolehan SAKIP AA di Pemda DIY ini mulai tahun 2018. Betul Pak gitu. 2018 sebelum pandemi Covid sudah mendapatkan predikat nilai SAKIP AA. Dan sebelumnya, hebatnya lagi, istimewanya lagi, sebelum mendapatkan predikat SAKIP AA ini, Pemda DIY mendapatkan predikat A selama 2 tahun lagi. A-nya
hanya 2 tahun, kemudian bisa 3 tahun, hanya 3 tahun, kemudian bisa langsung meningkat melejit menjadi AA. Dan sakit AA ini adalah capaian sakit tertinggi se-Indonesia, satu-satunya provinsi yang sakitnya AA. Luar biasa, tepuk tangan lagi untuk Pemda DIY. Makanya tidak salah kalau lokus dari benchmarking kita di Pemda DIY Yogyakarta. Dan tentu kami sebagaimana arahan dan permintaan Pak Bupati menentukan lokus di Pemda DIY ini bagaimana prestasi pengendalian sakit di Pemda Situbondo ini bisa sama dengan di Pemda DIY. Dan kami sangat optimis sekali ya Pak, dengan melihat semangat, potensi dan kemampuan segenap perencana dan perangkat daerah yang ada, insya Allah, dan semoga bisa mengikuti jejak Pemda DIY untuk bisa berprestasi dengan predikat sakit AA. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Setuju ya? Siap ya kira-kira ya? Waduh, loyo. Ini di depan Pak Kabin Pengendalian Bapeda DIY. Tunjukkan semangat kita ya. Siap nggak kira-kira ini? Siap. Ulang lagi. Siap nggak? Siap. Siap Pak. Siap untuk bisa mengikuti jejaknya Pemda DIY mendapatkan sakit dengan predikat AA. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas komentarnya. Dan satu hal yang mohon penjelasan sebelum nanti rekan-rekan perencana ini Pak, perencana dan sekretaris di dinas atau di kecamatan yang hadir di depan kita. Satu hal Pak, mohon izin, kami tertarik sekali dengan sistem sembuh. Yang pertama, yang kedua, dari penyampaian secara detail yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi, kira-kira sederhananya Pak, saran buat kami, apa hal-hal yang menjadi kiat kami yang harus kami lakukan untuk bisa mendapatkan prestasi sebagaimana yang dilakukan oleh Pemda DIY. Artinya flashback ke belakang, bagaimana kronologis historinya ketika Pemda DIY ini dari 3 tahun mendapatkan predikat A menjadi AA, mengingat pengalaman kami selama di bagian organisasi ini untuk bisa menaikkan indeks sakit kita. Ini sangat ya agak berat Pak. Naik pun itu pun 0,0 sekian. Nah, jadi memang ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini kok hanya 3 tahun bisa langsung menjadi AA. Nah kita ini Pemda Situbondo sudah 5 tahun ya Bu Titi ya. A ya, alhamdulillah. 5 tahun A, DIY 3 tahun A langsung AA. Nah ini kan sudah melebihi dari DIY sampai 5 tahun ini, kapan lagi? Jadi sangat berat sekali, cukup 5 tahun menjadi A dan bisa naik menjadi A. Jadi sekali lagi mohon saran, kira-kira langkah strategis atau upaya-upaya apa yang harus kami lakukan dalam rangka ada peningkatan predikat sakit dari A menjadi AA, selain kita sepakat bahwa komitmen ini menjadi sesuatu modal yang pertama dan utama. Dan kami tidak ingin ada Superman Pak, tapi yang kami harapkan adalah super team, gitu Pak. Intinya kami belajar banyak ke Pemda DIY, apa kiat-kiat yang harus kami lakukan, semacam strategi, langkah-langkah
atau action plan kami untuk menuju menjadi sakit mati. Yang kedua, sistem sembuh ini juga menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi kami. Bagaimana kami bisa nantinya mengimplementasikan di Pemda Situbondo. Dan yang ketiga, tadi sempat diskusi dengan Bapak, kami tertarik juga di Pemda DIY ini ada upaya untuk semakin meningkatkan semangat OPD dalam peningkatan implementasi sakit. Di antaranya ada yang namanya rapat koordinasi dan pengendalian, evaluasi ya Pak. Yang dilaksanakan dalam 1 tahun ini 4 kali Pak, 3 bulan sekali. Dan rakor pengendalian evaluasi ini langsung dihadiri oleh gubernur dan bupati atau wali kota di jajaran pemerintahan Pemda DIY. Ini sangat luar biasa, menunjukkan komitmen dari pimpinan, ya, komandan tertinggi untuk hadir dan memberikan kesan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat strategis dan luar biasa sekali dan penting sekali. 3 bulan sekali diadakan rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi. Ini untuk memberikan reward and punish kepada OPD sehingga mereka berpacu untuk bagaimana mendapatkan yang terbaik, karena akan disalami langsung oleh Pak Gubernur yang terbaik dan yang terendah. Di samping itu, dalam forum pengendalian evaluasi dan reward and punish itu juga Pemda DIY ini mendatangkan motivator top dari tingkat nasional. Ada Pak Erick Thohir pernah datangkan, ada waktu itu menteri, kan dia bertanya dari semuanya ini. Mohon untuk sedikit memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Kalau kita berbicara kiat, kami akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang kami nilai ini memang lalu membawa cukup banyak manfaat untuk kami yang ada di. Yang pertama, ketika kita berbicara terkait dengan sakit atau mengembangkan apapun sesuai dengan arahan Bapak Gubernur kami, ini memang tidak boleh melompat dan harus berkelanjutan. Ini yang pertama disampaikan. Saya kira Bapak dan Ibu bisa mengamati ya, di suatu era, karena saya kira di suatu era memang lalu terkait juga dengan figur yang memberi warna pada era tersebut. Bisa jadi di suatu daerah lalu mendapat publikasi atau mendapat apresiasi yang luar biasa. Kalau mungkin boleh mengambil contoh terdekatnya ya mungkin Banyuwangi, misalnya di Banyuwangi. Ketika Pak Menteri dulu masih menjabat Bupati Banyuwangi, saya kira apresiasi terkait dengan sakit cukup luar biasa. Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten yang menjadi pionir pada waktu itu untuk perolehan nilai sakitnya. Tetapi begitu terjadi perubahan sosok pimpinan kepala daerah, Nyuwun Sewu, digantikan oleh istri beliau, ternyata kan warnanya juga berbeda. Warna dalam arti apresiasi yang diberikan atau lalu hal baik yang terpublikasikan dari Banyuwangi. Karena mungkin ya apakah lalu tidak berlanjut atau ada fokus tujuan sasaran yang berbeda, tetapi ternyata lalu berbeda. Di banyak daerah yang lain juga saya kira sama nih, ketika misalnya mengambil di Kota Bandung, ketika ada figur Kang Emil di sana, apresiasinya luar biasa, tetapi begitu digantikan oleh figur yang lain, maka kalau orang Jawa bilang gebiarnya itu kan juga berbeda. Ini yang pertama. Sehingga memang segala sesuatunya harus berkelanjutan dan dibangun dengan fondasi yang kokoh. Dan kalau pesan dari beliau, memang seyogianya tidak melompat. Karena kalau melompat itu ya bisa jadi nanti tidak
daya lentingnya berikutnya mungkin lalu tidak cukup banyak energi. Misalnya terkait dengan yang contoh mudahnya, bagaimana kami membiasakan, mempolakan teman-teman di UPD lalu setia melakukan input di Sungguh. Pada waktu kami mengembangkan Sungguh pertama kali di 2009, pada waktu itu 2010, terpotret sampai akhir tahun ini ada satu perangkat daerah yang tidak pernah melakukan input pelaporan pelaksanaan kegiatan di sistem Sungguh. Sehingga di tahun berikutnya kami cukup rajin menyampaikan surat peringatan kepada perangkat-perangkat daerah yang terpotret sering terlambat melakukan inputan. Pada waktu itu lalu coba kita integrasikan dengan mekanisme TPP, sehingga saya kira memang segala sesuatunya itu harus terkait dengan sistem yang lain. Ketika itu lalu menjadi ban berjalan, maka daya ubahnya lalu akan menjadi semakin besar lagi. Ketika pada waktu itu keterlambatan pelaporan ini masih menjadi catatan utama, kami memasukkan parameter ketepatan pelaporan menjadi penilaian di TPP. Sebelum parameter yang sekarang kami gunakan, pada waktu itu kami memasukkan salah satunya dengan ketepatan laporan. Ternyata ketika diskemakan dan lalu terkait dengan sistem yang lain, pola perilaku yang ada di perangkat daerah tidak lagi terjadi keterlambatan, dan ini terjaga sampai sekarang, dan sudah terjadi pergantian beberapa generasi juru monet, tetapi ternyata kinerjanya lalu terpotret menjadi semakin baik lagi. Tetapi ketika problem keterlambatan itu sudah tidak terjadi lagi, maka itu lalu tidak kita gunakan lagi menjadi parameter penilaian. Maka kita ganti dengan parameter yang lebih kualitatif lagi, yang mendorong upaya perbaikan kinerja menjadi semakin baik lagi. Misalnya ketika di suatu masa, saya tidak tahu Pak Agung apakah di Situ Bondo juga mengalami, di suatu waktu kami pernah kesulitan mendapatkan pejabat pengadaan. Bahkan di beberapa perangkat daerah itu harus meminjam tenaga pejabat pengadaan dari perangkat daerah yang lain, yang menyebabkan beberapa paket pekerjaan terlambat dilakukan, dan ini lalu berpengaruh terhadap capaian kinerja untuk perangkat daerah tersebut. Bagaimana kami mengatasi kelangkaan pejabat pengadaan pada waktu itu? Kami juga masukkan menjadi salah satu komponen penilaian TPP. Ketika suatu perangkat daerah mengirimkan personel untuk mengikuti diklat dan ujian sertifikasi, dan nanti terpotret tidak lulus, maka itu lalu menjadi punishment untuk perangkat daerah. Karena pada waktu itu memang kita tengarai, memang Bapak Ibu kita semua lalu memilih untuk tidak lulus ketika mengikuti sertifikasi BPJ, karena pada waktu itu memang ada tekanan yang luar biasa untuk pejabat pengadaan bisa terkena kasus terkait dengan hukum dan lain-lain, maka banyak yang memilih untuk tidak lulus. Maka itu lalu menjadi bagian untuk penilaian TPP. Ketika WTP kami yang sampai saat ini sudah 13 kali gitu, untuk penilaian WTP-nya. Ketika masih ada paragraf penjelasnya di mana pengelolaan aset ini masih menjadi catatan, maka lalu kita masukkan juga menjadi penilaian TPP. Dan ini masih berlanjut sampai sekarang. Pengelolaan aset ini menjadi bagian penilaian untuk mekanisme TPP. Dan ketika itu lalu dimasukkan menjadi salah satu parameter untuk TPP, ternyata paragraf penjelas dari BPK itu lalu tidak muncul lagi, karena secara umum pengelolaan aset untuk masing-masing perangkat daerah ini lalu sudah tertata lebih baik lagi. J. Untuk selanjutnya terkait dengan LHE.
melalui forum yang semacam ini kami sering mendapat curhatan Pak Agung. Tetangga terdekat misalnya Jawa Tengah, teman-teman dari Jawa Tengah, karena A-nya juga sudah beberapa tahun dan mereka belum kesampaian untuk diberikan apresiasi A, maka yang tersampaikan ke kami itu ya yang pertama, teman-teman sudah melakukan segala upaya, sudah berdarah-darah, tetapi lalu apresiasinya tidak seperti yang diharapkan. Maka yang disalahkan itu lalu evaluatornya. Yang salah itu bukan kami, tetapi evaluator dari Menpan yang lalu tidak memberikan apresiasi terhadap segala upaya perbaikan yang sudah coba kami lakukan. Ini yang terdengar dari sekian puluh teman-teman dari kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah yang berkunjung ke DIY ketika kita berdiskusi tentang LHE tadi, bagaimana LHE lalu ditindaklanjuti. Tetapi yang coba kami polakan selama ini, kami di tim teknis selama ini tidak berhenti pada rumusan bagaimana LHE itu lalu disepakati tidak lakukan itu lalu tidak kami rasakan bahwa dan kebetulan memang lalu apresiasinya seiring dengan upaya-upaya yang coba kami lakukan. Dan yang berikutnya, selama ini kami juga mencoba menampilkan perbaikan-perbaikan secara mandiri. Artinya di luar yang dimandatkan LHE, ini menjadi bagian kelengkapan ketika kami menyajikan materi untuk evaluasi. Sehingga selain tadi memenuhi tuntutan LHE, kami juga selalu berupaya melakukan perbaikan-perbaikan secara mandiri. Ternyata berbagai upaya perbaikan secara mandiri ini juga diberikan apresiasi yang sesuai menurut kami. Artinya selama ini kami lalu memolakan dengan model 2 garda. Kami memastikan LHE-nya kami tidak lanjuti, tetapi kami juga menyajikan ini loh penyanding inovasi kami di luar LHE yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari evaluator. Ini mungkin yang tadi menjadi beberapa catatan Pak Agung ketika ya ini yang selama ini coba kami kembangkan, kami lakukan dengan teman-teman lintas UPD ketika mengawal implementasi SAKIP. Dan terakhir saya kira kita memang perlu memastikan semua perubahan yang terjadi di level pemerintah daerah memang harus terjadi juga di masing-masing peringkat daerah. Nah, termasuk tadi ketika kami memodelkan rambutan untuk masing-masing perangkat daerah dengan melakukan des di Bapeda, maka kami pastikan juga des yang serupa juga dilakukan melalui mekanisme pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah ini dan seterusnya. Saya kira model-model seperti itu Bapak yang coba kami implementasikan. Kami memastikan bahwa seluruh perubahan tidak hanya terjadi di level Pemda, tetapi memang lalu memberi warna di seluruh perangkat daerah. Mungkin demikian Bapak. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Tadi disampaikan ya dari pertanyaan yang kami sampaikan. Dan giliran sekarang pada Bapak Ibu peserta untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Ya, saya beri kesempatan untuk 2 penanya. Dipersilakan. Pak Buku satunya. Dari sebelah kiri saya. Dari Inspektorat. Ada Inspektorat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan rapat, Bapak moderator, Bapak Kabak organisasi, Bapak narasumber, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Bapak ingin mendapat pencerahan lebih lanjut berkenaan dengan formula perhitungan TPP, Bapak. Pertama, mungkin Bapak bisa sharing lah itu sebuah informasi berkenaan dengan TPP di daerah Bapak untuk kelas jabatan dari sekda sampai pada staf pelaksana itu
yang terkini dan terupdate kira-kira berapa Pak? Jadi TPP yang diterima di masing-masing kelas jabatan itu misalnya untuk kelas jabatan 15, 14, ataupun 13 dan 12 untuk itu seperti apa sekarang? Konkretnya saja, kalau itu adalah teori-teori dalam penghitungan komponen TPP. Nah ini ada hubungannya nanti pada kemampuan keuangan anggaran begitu ya Pak ya. Nah di dalam penentuan basic TPP itu kan ada setidaknya 6 di dalam penghitungan kriteria, mulai dari beban kerja, kemudian juga ada prestasi kerja ataupun juga tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi. Mungkin ini Bapak bisa mencerahkan kami seperti apa tabel hitungan teknis berdasarkan SOTK Bapak tadi, di mana di dalam SOTK Bapak ada OPD yang kemudian ada OPD yang disebut dengan OPD Paniradia Keistimewaan dan Urusan Kebudayaan. Nah dalam konteks TPP itu kira-kira TPP berdasarkan kriteria yang seperti apa Bapak? Karena ada kriteria beban kerja, prestasi, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi. Itu Bapak yang ingin kami dapatkan gambaran, sehingga pada akhirnya kan kembali lagi pada kemampuan keuangan dan perhitungan basic TPP. Di daerah Bapak konkret hitungan tabulasi data Excel-nya itu seperti apa Pak? Kalau tadi Bapak bisa menjelaskan tambahan mengenai komponen penghitungan TPP di mana paling besar perencanaan dan pengendalian dapat porsi 30% dalam aspek kinerja terkait perencanaan dan pengendalian dari keseluruhan aspek kinerja. Kira-kira dua kutub itu pada penghitungan TPP secara teknis seperti apa formatnya Pak? Sehingga seluruh OPD itu di dalam memperoleh TPP itu juga ada kinerja yang dihubungkan kinerja OPD yang kemudian bertahap pada kinerja masing-masing individu terhadap capaian kinerja sebagaimana perjanjian kinerjanya Pak. Ya, itu dulu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Pugu. Akan coba kami respon ya, bagaimana lalu penghitungan TPP ini. Kami matur sebelumnya, kami pernah memodelkan ada beberapa OPD yang memang lalu diberi privilege. Pada waktu itu Bapeda termasuk salah satu OPD yang lalu diberikan nilai plus dibandingkan dengan OPD yang lain. Tetapi itu lalu tidak bertahan lama, karena lalu ada banyak OPD yang juga merasa perlu diberikan privilege. Mengapa ketika Bapeda diberikan nilai tambah, lalu OPD yang lain di OPD saya tidak diberikan nilai tambah yang serupa, sehingga memang itu lalu tidak kita gunakan lagi, tidak kita polangkan lagi untuk OPD-OPD yang lalu diberikan kasta berbeda dengan OPD yang lain. Dan juga karena kebetulan tadi kami sampaikan desain kelembagaan yang terimplementasikan sampai saat ini memang lalu desain tipologinya sudah kurang lebih sama. Ketika tipologinya sudah pada tipologi A semua, ya harapannya nanti dari sisi rentang kendali, dari sisi beban tugas dan seterusnya ini kurang lebih lalu sudah sama, sehingga terkait dengan hal itu lalu tidak cukup memberi warna kalau di Pemda Tinggi. Untuk kelas jabatan memang kami tidak bisa banyak matur karena kami tidak terlalu jelimeti, tidak kami terlalu jelimeti untuk kelas jabatan ini, tetapi mungkin yang bisa kami ilustrasikan antara fungsional umum dan fungsional tertentu, misalnya ini memang di sana ada pembedaannya, dan kalau bermuara sampai ke rupiahnya memang ada besaran rupiah yang berbeda.
kalau tidak keliru di kelas 7 nomor berapa ya untuk teman-teman fungsional berencana ya, misalnya. Lalu yang tertinggi memang di Sekda. Di Sekda kami poinnya agak lupa karena kami tidak begitu mencermati ya. Meskipun selama ini kami bagian dari tim teknis untuk penghitungan TPP, tetapi kami memang tidak terlalu mencermati untuk pembagian kelas jabatan ini. Tetapi yang berbeda misalnya di UPT, di sekretaris ini memang diberikan kelas jabatan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kepala bidang misalnya. Ada. Mungkin kalau kepala dinas itu berapa Pak? TPP dari perhitungan basic TPP-nya di DIY berdasarkan kelas jabatan tadi. Ya, kami tidak berani matur Bapak karena kami juga tidak terlalu mencermati. Berdasarkan realisasi setiap bulan bisa di atau memang tidak untuk diekspos termasuk tampil perhitungannya seperti apa kalau mendalami secara teknis perhitungan berdasarkan kriteria yang saya sebutkan tadi. Sehingga kalau formulanya bertipe tipologi A, saya pikir juga penerapan di dalam pekerjaan yang berisiko tadi Bapak menyebutkan hubungannya dengan hukum gitu ya Pak. Tapi dalam konteks pekerjaan yang berisiko lainnya itu banyak tuh Pak. Seperti yang berkenaan dengan teman-teman yang bertugas di rumah sakit yang sering kali berhadapan dengan bahan kimia dan berbahaya dan juga radioaktif itu juga. Nah, kalau itu bagian dari distribusi dan penerapan kinerja ada hubungannya dengan risiko tadi. Dan hal yang lainnya seperti halnya juga berkaitan dengan keselamatan kerja gitu Pak. Bisa bisa disebut lebih lanjut seperti apa gitu Pak. Kalau yang kami tahu memang poin-poin itu tidak banyak memberi warna Bapak, karena tadi kami sampaikan untuk mekanisme penghitungan TPP yang pertama dikunci dulu untuk capaian kinerja perangkat daerahnya. Ukurannya dengan apa? Ukurannya dengan parameter yang tadi kami sampaikan. Di sana ada perencanaan, ada pengendalian, lalu ada pengelolaan SDM, ada pengawasan yang nanti akan dinilai oleh teman-teman dari inspektorat, ada pengelolaan keuangan, ada pengelolaan aset, dan yang terakhir dari sisi pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip ini juga menjadi bagian untuk penilaian TPP. Begitu nanti perangkat daerah ditetapkan menjadi peringkat pertama, di Pergub kami tidak dibedakan lagi kinerja per orangnya, kinerja masing-masing individunya. Ini kita sepakati sudah dalam kinerja baik Bapak, sehingga lalu memang tidak dibedakan secara internal. Pembedanya nanti lebih ke capaian SKP dan juga dari kedisiplinan. Tetapi pembedanya baru akan dilakukan ketika suatu perangkat daerah ditetapkan menjadi peringkat kedua. Tadi kami sampaikan punishment-nya lalu bisa 2 kali, karena punishment pertama untuk perangkat daerah ini semua merasakan, dan pembedaan yang kedua nanti akan dibedakan bidang-bidang mana yang kira-kira nanti berkontribusi utama terhadap ketidak tercapaian kinerja. Sehingga kalau Bapak dan Ibu nanti mirsani di Sengguh, mengapa dulu lalu Sengguh kita desain ada nama PPTK-nya, itu bagian dari upaya untuk memudahkan ketika nanti membedakan penghitungan untuk pencapaian kinerjanya. Karena lalu sudah menjadi jelas subkegiatan ini siapa yang bertanggung jawab, lalu di bawah Kasubag pada waktu itu masih ada eselon 4, fungsional umumnya siapa saja, ini lalu mudah untuk dilakukan breakdown penilaiannya. Sehingga mengapa lalu di Sengguh kita desain ada
PPTK yang mengaku di masing-masing sub kegiatan. Bagaimana misalnya nilai sakit perangkat daerah ini berkorelasi terhadap TPP, ini sangat berkorelasi Pak Agung, karena ini menjadi bagian nilai dari pengawasan. 15% nilai pengawasan yang diampu oleh teman-teman dari inspektorat, salah satu komponennya adalah capaian nilai sakit di masing-masing perangkat daerah, yang itu nanti akan menjadi bagian dari 15%-nya. Lalu sisanya dari mana? Sisanya nanti dihitung dari tindak lanjut temuannya. Ketika temuan-temuan itu ada tindak lanjutnya dan dinyatakan sudah selesai, maka nanti akan diberikan apresiasi yang berbeda ketika temuan-temuan itu lalu belum ditindaklanjuti dan seterusnya. Ini yang selama ini dimodelkan. Ketika dulu penempatan anggarannya masih tersentral di BKD, pada waktu itu kami bisa mempolakan ketika di suatu triwulan terpotret ada sekian banyak perangkat daerah yang berkinerja di peringkat 2, itu lalu menjadi keuntungan bagi OPD yang berkinerja perangkat pertama, karena potongannya lalu diberikan untuk yang peringkat pertama. Pada waktu itu lalu mendapatkan double apresiasi. Tetapi karena sekarang lalu penempatan anggarannya karena sudah melekat di masing-masing perangkat daerah, lalu mekanismenya berbeda, Pak. Tidak lagi dilakukan tambahan terhadap perangkat daerah yang berkinerja di peringkat pertama hasil potongan dari yang berperingkat kedua. Pada waktu itu sebetulnya ketika semakin banyak perangkat daerah yang berkinerja di peringkat kedua, tambahan untuk yang peringkat pertama itu menjadi semakin banyak. Tetapi dari sisi pembinaan saya kira ini tidak pas ketika dibiarkan, sehingga kami di tim juga melakukan pendampingan untuk masing-masing perangkat daerah yang kesulitan beranjak naik peringkat. Dan sekarang memang terpotret potret terakhir kemarin seluruh perangkat daerah ini di peringkat pertama untuk capaian TPP-nya, Bapak. Di sebelumnya ada 2-3 perangkat daerah yang kesulitan untuk meraih peringkat pertama. Kami tidak tahu apakah nanti kami harus menambahkan parameter lagi atau tidak ketika terpotret capaian kinerjanya sudah relatif baik. Tetapi selama ini yang terpola, ketika kami evaluasi secara internal capaian kinerjanya sudah baik, maka parameter-parameter itu yang nanti akan kita lebih detailkan lagi. Kalau yang terbaik dan terjah memang Bapak, kami tidak menetapkan di peringkat nilai tertingginya, tetapi cukup di jenjang peringkatnya. Di jenjang peringkatnya. Ketika ditetapkan di peringkat pertama memang lalu hanya sudah 100% dari alokasi yang bisa diperoleh terkait dengan penghitungan TPP. Baik, demikian Pak Hukum, mohon maaf kami tidak bisa memberikan informasi yang lebih detail, tetapi kalau nanti mungkin Bapak dan Ibu sekedar ingin mengetahui secara lebih detail, kami bisa kirimkan untuk pergub TPP-nya. Di sana diatur mekanisme penilaiannya dan seterusnya. Nanti kami tidak keberatan untuk bisa sharing terkait dengan pergub TPP yang saat ini diberlakukan di BPKD. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Semoga nanti ketemu kembali dalam benchmarking ataupun pembinaan lebih lanjut kaitannya belajar lebih banyak dan mendalam terkait dengan teknis penghitungan TPP didasarkan pada komponen TPP berdasarkan pergub dimaksud. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak narasumber dan Mas Hukum sudah menyampaikan pertanyaan. Bapak sekalian, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Karena waktu juga sudah sore.
menjelang maghrib bisa kita akhiri untuk sesi penyampaian materi dari narasumber kita, Bapak Swantoro dari Bapeda Pemda DIY. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak narasumber kita sudah berkenan. Nanti setelah break untuk isoma, setelah kita istirahat, sholat maghrib dan makan malam, akan kita lanjutkan penyampaian materi pencerahan ya berkenaan dengan implementasi sakit ini yang narasumbernya dari Kementerian PAN RB Republik Indonesia. Terima kasih kepada narasumber kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Kita akhiri bila kita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.